الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما أما بعد أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumu'ah Masjid Al-Mukhlisin yang semoga selalu dalam rahmat Allah. Secara umum kami mengajak saudara-saudara untuk bertakwa kepada Allah. Karena memang Nabi kalau ngajak di antara ajakannya didahului dengan ajakan umum. Ittaqillah, ittaqullah. Kami mengajak seperti ajakan Nabi karena Nabi juga mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Bertakwa dengan sebenar-benar takwa yang didasari dengan khasyah, didasari rohbah, didasari khauf, atau ketiganya diterjemahkan dengan rasa takut kepada Allah dari murkanya di dunia dan di akhirat. Diteruskan dengan perasaan harap ampunan dan kasih sayangnya, didasari cinta kepadanya melebihi cinta kita kepada makhluk-makhluknya, sehingga kita menjalankan perintah-perintahnya didasari ketiga perkara itu, dan menjauhi larangan-larangannya didasari ketiga perkara itu, yaitu takut, harap, dan cinta. Saudara-saudaraku, di antara yang kita harapkan adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampunan bukan hanya saat kita bertaubat dari dosa besar, tapi ampunan saat kita menjauhi dosa-dosa besar, yaitu ampunan dari dosa-dosa kecil. Karena ayat yang kami baca tadi bunyinya, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar dari apa-apa, dari sekian dosa besar yang dilarang kalian darinya, niscaya kata Allah, kami akan menghapus dari kalian kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kecil, dan akan kami masukkan kalian ke dalam tempat masuk yang mulia, yaitu jannah. Dari sini dapat diambil ilmu bahwa berjuang menjauhkan diri dari dosa besar dapat dua balasan. Kalau jannah udah enggak kita bahas, nomor 2. Tapi Allah akan menghapus kesalahan kecil kita walaupun kita belum beristighfar. Walaupun belum beristighfar. Jadi kalau ada dosa besar, durhaka pada orang tua, bukan dosa besar yang mengeluarkan dari agama, itu udah parah itu. Itu malah menghapus semua amal. Seperti syirik besar. Seperti riddah, sengaja keluar dari agama atau berfikir yang menurut ulama itu bisa mengeluarkan kita dari agama kita, dari status kemusliman kita, bukan itu. Tapi dosa-dosa besar seperti yang kami sebut, durhaka pada orang tua,
Kalau teruji, punya orang tua, teruji bersuara keras, lalu dilembutin. Ingat jasa-jasanya, gugur dosa kecil kita. Gugur. Dosa kecil kita gugur. Jadi ada larangan durhaka, kita jauhkan ketika kita teruji, bukan ketika enggak teruji. Kita dapat balasan itu kalau kita teruji. Kalau kita teruji, kita mau mengadu domba, bertahan, gak usah wis, ora usah diduang wong, tahan, sukses, gugur dosa kecil kita dan yang lainnya. Jadi semua yang dilarang oleh Allah dari dosa besar itu menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Sebaliknya, kalau kita melakukan dosa besar dan kita melakukan ketaatan menjalankan perintah-perintah, sebenarnya kita dijanjikan oleh Allah digugurkan dosa kecil kita. Jadi bukan hanya menjauhi dosa-dosa besar, digugurkan dosa kecil kita, melakukan ketaatan sekecil apapun. Nah, ini hebat nih. Sekecil apapun ketaat, maksudnya menjalankan perintah wajib, perintah sunnah wajib, sunnah muakkadah, sunnah enggak muakkadah, kita mengerjakannya, kita akan mendapatkan balasan selain pahala, akan diampuni dari dosa-dosa kecil kita selama dosa besar dijauhi. Keumuman dalil Al-Quran bahwa penghapusan dosa kecil berasal dari perbuatan mengerjakan perintah wajib dan sunnah itu dari innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan kita akan menggugurkan kesalahan kita. Itu kalau pakai Al-Quran. Kalau pakai hadis Bukhari sebagai penjelas, Nabi bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratul lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat 5 waktu kita, salat Jumat kita, puasa Ramadan kita menjadi penghapus dosa-dosa kecil kita selama dosa besar dijauhi. Ini yang kita harapkan. Saya sebut tadi roja Arab. Cuma enggak enaknya belakangnya selama dosa besar dijauhi. Jadi kalau kita melakukan sholat subuh tadi, selain dapat pahala yang besar, enggak saya sebutkan, bukan tema kita, kita juga akan dapat ampunan dari dosa kecil antara isya dengan subuh selama dosa besar dijauhi antara isya dan subuh. Bukhari itu, selama dosa besar dijauhi antara isya dan subuh, pemurah Allah, diampuni. Sholat subuh udah dapat pahala yang besar, gugur dosa kecil kita. Nih Jumat, kalau tadi kan umpama sholat fardu itu harian 5 kali, ada yang mingguan nama Jumatan dan Jumat ke Jumat. Nah, kita nanti habis sholat Jumat, habis salam,
gugur dosa kecil kita yang lain yang bisa digugurkan dengan Jumatan tapi nggak gugur dengan sholat 5 waktu. Gugur dosa kita pas kita salam, nah gugur dosa kita dari Jumat yang lalu yang nggak bisa gugur dengan sholat 5 waktu, tapi antara Jumat yang lalu dan yang sekarang tidak sedang melakukan dosa besar, bersyarat. Ini pulang nanti gugur dosa kecil. Ramadan ke Ramadan, puasa Ramadan selesai, datang malam takbiran, habis dosa-dosa kecil. Tapi antara Ramadan dengan Ramadan yang baru kita kerjakan tidak sedang melakukan dosa besar. Itu tuh masih banyak, seperti Nabi ditanya tentang puasa Arafah. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi Arafata. Lalu Nabi bersabda, qala yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Puasa Arafah itu menggugurkan dosa kecil yang telah lalu dan persiapan pengguguran dosa yang akan datang. Tapi tak bisa kecuali dengan menjauhi dosa-dosa besar. Ramadan aja sudah kayak gitu hebatnya penggugur dosa, ternyata syaratnya harus menjauhi dosa-dosa besar, apalagi kalau cuma puasa Arafah. Sama dengan puasa Asyura misalnya, puasa tanggal 10 Al-Muharram, yukaffirus sanatal madiyata, gitu aja, menggugurkan dosa yang lalu. Banyak kali penggugur dosa. Ternyata dosa kita ini variannya banyak. Bukan varian corona yang 11 varian itu. Dosa kita pun bervariasi yang kecil-kecil itu. Sampai dalam Sunan At-Tirmidzi, Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dosa kecil yang enggak gugur dengan salat 5 waktu, enggak gugur dengan puasa, enggak gugur dengan haji, dan enggak gugur dengan yang lain, kecuali gugur dengan kerja keras. Pernah kerja keras? Kerja capek. Kalau yang jelas gini aja lah, itu kan ada petani itu. Petani itu macul. Cuk. Begitu. Sambil keringatnya dia gini kan, dia macul lagi. Nah, minta maaf ya yang pekerja bangunan. Saudara-saudara ini ngangkat pasir, ngangkat semen, ngangkat besi, kayu, letih pun mulai muncul. Kalau itu diterima dengan tidak gerundel, terima dia redo, ada dosa yang nggak bisa digugurkan dengan sholat, puasa, haji, termasuk di situ zakat, kecuali dengan menderitanya badan gara-gara kerja keras. Jadi amal soleh kita pun akan menggugurkan dosa kecil, cuma nggak enak belakangnya selama dosa besar dijauhi. Udah, saya cukupkan itu. Maksud saya adalah itu harapan kita kepada Allah, karena Allah janjikan seperti ini biar kita rojak gitu loh, biar kita harap. Kata Ibnul Qayyim, orang harap tuh yang mudah dicerna dulu 2 tambah 1, tapi 2 dulu yang mudah dicerna. Orang berharap itu dia harus cinta sekali kepada sesuatu yang dia harapkan. Kalau nggak cinta sekali namanya angan-angan. 2,
Orang yang berharap, kata Ibnu Qayyim dalam Ad-Da'wa Ad-Dawa, harus khawatir berat. Sesuatu yang dia harapkan, yang dia cinta itu enggak dia peroleh. Harus ada khawatir berat. Dah, gitu aja yang mudah. Jadi kita dijanjikan dapat ampunan dari dosa-dosa kecil dengan syarat menjauhi dosa besar, baik menjauhi dosa besar secara umum atau sedang mengerjakan perintah wajib dan sunnah. Kita dijanjikan, kita disuruh mencintai janji itu. Disuruh mencintai, takut nggak dapat ampunan. Maka kalau cuma angan-angan, artinya harapannya kecil, tak ada cinta pada pengampunan dosa kecil, namanya angan-angan. Tuh mau tahu bedanya harap sama angan-angan? Kalau angan-angan tuh terdetik aja. Kalau harap tuh dia punya kecenderungan pada sesuatu yang dia harapkan. Cenderung itu namanya cinta. Dan sangat ketakutan sesuatu yang dia harapkan itu enggak dia peroleh, gelisah dia. Barusan saya menjelaskan, ada enggak cinta pada ampunan Allah? Kalau enggak ada, repot. Pede banget mati. Pede banget masuk kuburan. Pede banget itu nanti bangkit di hari kiamat. Harus kita harapkan ampunan itu. Kita berharap biar Allah tidak menimpakan musibah kepada kita dan juga kepada semua manusia. Kalau kita pakai daerah kepada bangsa ini dengan banyak beramal soleh sambil menjauhi dosa besar, biar kita menjadi hamba-hamba yang bersih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kalau sedang ingin melakukan dosa besar, misalnya zina, ya, dan yang lainnya, mikir kenapa nanti dosa kecil nggak gugur, amal soleh nggak guguri dosa kecil, mikir gitu. Namanya khotib ya meden-meden nih gitu loh. Demikian yang dapat kami sampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu alal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kami meringkas ajakan kami kepada saudara-saudara, yaitu mengajak berharap dapat ampunan dari dosa kecil. Walau enggak tobat ini, enggak pakai tobat, dapat ampunan dari dosa kecil gara-gara berjuang menjauhi sebuah atau dua atau tiga dosa besar atau banyak dosa besar sesuai dengan jumlah yang akan kita jauhi. Dan juga dengan cara rajin beramal saleh, baik itu amal yang besar atau kecil dari perintah wajib, sunnah muakkadah, sunnah ghairu muakkadah, biar kita dikasih ampunan dari dosa kecil selama dosa besar dijauhi. Dan kalau namanya harap ya harus sangat suka pada ampunan, tapi bukan menafikan kita beristighfar dari dosa kecil, ya enggak lah. Tetap juga dong istighfar dari dosa kecil. Misalnya jalan tadi nengok perempuan, Jumatan ada perempuan lewat. Saya buka dikit Pak biar nggak ngantuk nih. Mungkin ada yang ngantuk. Bapak-bapak mungkin dapat WA ya. Malam Jumat, hari Jumat, jangan lupa. Ada nggak tuh? Ada kan? Tahu nggak dalilnya? Ternyata itu pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Kumpul hari Jumat
khusus mau berangkat Jumatan itu dianjurkan Imam Ahmad. Yang nggak punya istri lah, sopo sing ditekani. Kenapa? Imam Ahmad berhujjah ketika mandi Jumat yang Nabi ajarkan itu kan bunyinya summaghtasala ghuslal janabah, gitu bunyinya. Kemudian ketika dia berangkat Jumatan, dia mandi seperti mandi janabah. Difahami Imam Ahmad kalau mau Jumatan janabat dulu. Tapi janabat dulu itu maksudnya nemui klik istrinya. Nemui istrinya. Jadi dia berangkat Jumatan udah ada lampiasan. Kalau nengok udah nggak kepingin karena baru makan. Baru makan ya, yang nggak punya istri nih baru tahu rasa. Ya tak bisa melaksanakan sunnah ini, jalan dia. Nah ternyata pas jalan tapi udah makan masih jelalatan. Wah itu juga itu parah itu. Nah itu akan digugurkan. Ya selama nggak jauh dari selama dia tidak menjalankan dosa besar, gugur Pak dengan Jumatan. Tapi jangan bilang nggak apa-apa ntar kan Jumatan, semua ditengok. Tidak, tetap ada istighfar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wasai'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إن
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.